Sebagai desainer kan ingin memberikan solusi yang lain gitu loh, yang mungkin belum terpikirkan. Saya suka membuat sesuatu yang out of the box atau yang aneh sekalian gitu loh. Tawaran-tawaran yang tidak bisa disebutkan sini, yang classified kayak gitu, saya terima juga karena saya yakin bisa gitu. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di sebelah saya sekarang ada seorang yang mungkin kalau Gizmo Friends suka main simulator racing gitu ya, cukup sering melihat mas-mas yang satu ini di berbagai event ini ya, simulator racing atau di event otomotif atau mungkin di event RC gitu ya. Ada Mas Haris Muhammad nih dari HM Engineering. Apa kabar Mas Haris? Baik Mas Pradipta, apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Gitu. Jadi kita sekarang ada di markasnya HM Engineering nih, Gizmo Friends. Kalau buat yang belum tahu mungkin ceritain sedikit deh Mas Haris. HM Engineering tuh sebenarnya apa nih? Sebenarnya dulu sebelum HM Engineering ini ada, itu tadinya saya tuh bikin konsultan arsitek. Nah, dari situ kan saya punya hobi juga, itu main balap simulator online. Dulu dicampur juga sama mimpi masa kecil. Terus dari kecil tuh saya udah main Gran Turismo. Dari situ saya tuh suka game balap gitu. Game arcade mau bergenre simulasi itu saya coba semua. Nah, dari hobi-hobi tersebut terus akhirnya sampai di dunia pekerjaan ya. Itu saya masih hobi, bahkan sampai punya anak pun saya masih hobi main game balap ya. Nah, dari situ dari hobi tersebut saya pengen bikin rig sendiri gitu. Nah, dari situ saya mulai desain dengan kemampuan saya untuk mendesain dari dunia arsitektur. Saya menguasai software desain. Nah, akhirnya saya desain sendiri. Nah, akhirnya setelah saya membuat sebuah produk, terus saya posting di sosmed, waktu itu di Facebook, belum ke IG ya, di Facebook itu banyak yang tertarik. Dari situ saya akhirnya mendevelop lebih advance lagi, akhirnya semakin baik dari kritik orang, dari dari saran orang, itu akhirnya saya menemukan atau mencari material-material baru. Tadinya pertama itu dari kayu, dari plywood, terus akhirnya yang dari serbu kayu yang dikeraskan itu, HPL atau apa gitu. Nah, kayak ini ya, mungkin buat Gizmo yang kayak bahan-bahan ya? Untuk furniture. Nah, itu akhirnya saya mencoba bahan plastik dari polipropilen, terus akhirnya ke akrilik sampai sekarang. Ya, oke. Jadi ini sedikit informasi ya buat Gizmo Friends. Saya ketemu sama Mas Haris itu pertama tahun 2018 ya waktu itu ya. Waktu itu tuh kayaknya Mas Haris lagi mendevelop sebuah simulator lokal dan tadi seperti diceritain Mas Haris gitu, awalnya sempat eksperimen berbagai bahan ya. Cuman waktu itu kan kayaknya ini Formula One ya. Ya, akhirnya bahan dari bahan polipropilen itu kan bahan yang bisa dijadikan untuk telenan, untuk memotong. Jadi itu tidak mudah pecah, terus lebih fleksibel. Nah, waktu itu kan saya ingin mendesain rig yang tidak pakai baut atau sekrup. Oh iya. Ya, itu akhirnya saya posting. Jadi pemasangannya tuh interlock, jadi saling menyambung seperti mainan zaman dulu yang dari
bonus dari makanan tuh yang dipasang-pasang itu. Nah, saya terinspirasi dari situ. Dari Lego juga terinspirasi dari Lego. Saya posting di Facebook, akhirnya entah kenapa atau di-share orang, Fitra Eri melihat, terus akhirnya ingin membantu mendevelop secara finansial. Iya, ingat banget waktu itu juga salah satunya Om Fitra ya, ini ya. Iya. Ya inisiator bakernya lah ya, Ya. kalau di dunia maker-maker kayak Disemangati gini, gitu ya. sama Mas Pradipta juga waktu itu. Cuman luar biasa banget sih, ya, Gizmo Friends. Semangatnya Mas Haris itu untuk membentuk sesuatu yang bisa dibilang standarnya udah bukan standar nasional ya, standar internasional sih kalau saya bilang sih. Kalau waktu itu ngelihat produk awalnya ya, untuk sebuah produk generasi awal, wah ini sih kualitasnya berani beradu sama kompetitor gitu. Itu sih sebuah bonus ya dari apa ya, dari ketekunan mungkin. Soalnya gini, saya pengen itu bikin sesuatu yang belum ada. Waktu itu belum ya? Belum ada seperti itu. Betul. Soalnya kan banyak produk-produk dari China atau lokal yang masih memakai besi dilas kayak gitu. Nah, saya kan sebagai desainer kan ingin memberikan solusi yang lain gitu loh, yang mungkin belum terpikirkan. Saya suka membuat sesuatu yang out of the box atau yang aneh sekalian gitu loh. Ya mungkin bisa jadi apa ya, alternatif aja. Iya, iya, iya. Dan itu sudah berapa ya? Berarti sekarang 2025 ya, 7 tahunan lah ya berlalu gitu. Ekosistem simulator racing gitu ya. Sekarang kan lagi ya kalau dibilang gede-gede banget juga enggak gitu ya, tapi ada aja gitu. Sempat naik ketika para car reviewer ya. Reviewer otomotif kayak Om Mobi, Om Fitra, Ridwan Hanif tuh mengeksplor simulator itu lumayan naik daun ya Mas Haris ya? Iya betul, karena exposure Fitra Eri juga terbantu sekali. Terus ditambah waktu itu bukannya saya senang COVID ada, waktu itu memang dunia sim racing ini sebagai solusi untuk hiburan saat kita harus di rumah. Kan kita online kan naik juga ya, meeting-meeting secara online, Zoom, segala macam. Cuman kayaknya ya, kalau mungkin Gizmo Friends juga ada yang ngerasa yang sama gitu ya. Untuk balapan beneran kayaknya terlalu mengerikan, terus modalnya juga luar biasa gede. Betul. Kalau sim racing nih, ya bisa nyobain banyak mobil. Betul, untuk research untuk settingan mobil balap kan perlu disetting kaki-kakinya, terus untuk aerodinamisnya itu kan daripada harus mengetes berkali-kali di sirkuit yang asli itu kan lebih mahal, jauh lebih mahal daripada kita tes di simulator. Nah, tapi mungkin Gizmo Friends juga bertanya-tanya nih, yang dibikin sama SM Engineering itu rangkanya atau bahkan sampai ke mekanikalnya, kayak misalnya kan kalau dari luar ya ada brand-brand kayak di box gitu ya yang dulu terkenal gitu kan, yang dibikin sama Mas Haris dan SM Engineering ini apanya nih Mas? Mungkin insight nih buat yang lagi nyimak nih. Sebetulnya kita tuh apa ya, seperti koki sebenarnya, koki tapi yang bisa bikin resep juga gitu. Jadi campur-campur. Kita menggabungkan barang-barang yang sudah ada di pasaran juga bisa, membuat dari nol juga bisa. Jadi tergantung budget juga. Kalau misalnya budgetnya tinggi, terus misalnya klien ingin sesuatu yang tidak ada di pasaran, itu terpaksa kita mulai dari nol atau mencari rekanan yang bisa bikin parts elektronik itu dari nol. Misalnya bikin motion system itu yang dari nol, kita bisa dari nol atau mencari rekanan yang sudah memulai, gitu. Nah ini buat Gizmo Friends yang bingung, motion itu kalau ketika simulator ada efek-efek geraknya. Ya, mensimulasikan G-force, mensimulasikan apa ya,
persis slide. seperti mobil kalau bisa melintir, kayak gitu-gitu ya berarti Mas ya, atau sampai terbalik bahkan gitu jadi kan. pengguna itu merasakan kalau jalanan itu tidak rata atau ban belakang slip, depan kurang traksi, itu bisa terasa di jok atau gerakan rig tersebut. Nah itu tadi seperti dibilang Mas Haris ya, semakin budgetnya tak terbatas, semakin bisa realistis gitu, Iya, gitu ya. mungkin sampai 70% mendekati realistis mungkin. Oke. Nah, dan tadi ketika Mas Haris bilang, ini ada juga kalau kita nggak develop sendiri, kita akan menggandeng ya pemain lain yang sudah punya produk yang dibutuhkan konsumennya. Berkolaborasi. Gitu kan. Berkolaborasi lah. Nah, produknya ini datangnya dari mana, Mas? Dari Indonesia juga? Apa pabrikan-pabrikan luar? Ada yang dari pabrikan luar, merek terkenal atau merek yang baru muncul di China, atau kita ada rekanan juga yang bisa membuat misalnya simulator angin, bahkan motion system juga ada, orang Indonesia sudah ada yang bisa. Nah itu daripada kita mulai dari nol kan takes time, takes money lah. Nah itu kita harus berkolaborasi lah. R&D-nya ini ya, karena R&D makan waktu dan waktu ya. Jadi mending kita memikirkan sesuatu yang mereka juga nggak punya gitu. Jadi saling mengisi aja. Oke. Nah tapi ketika pandangan ini kan sekarang marketnya udah ya apa ya, kalau dibilang sekarang kalau produk-produk sudah lumayan rame. Betul. Ya. Daripada 5 tahun yang lalu. Ketika Mas Haris baru mulai ya. Iya. Nah tapi pertanyaannya lebih ke ini kan produk lokal gitu Mas. Gimana Mas Haris memposisikan si produknya HM Engineering ketimbang produk, kalau konsumen mungkin yang hobiis mungkin ngelihat wah di luar ada nih yang udah bisa sampai gini-gini gitu. Positioningnya produknya HM Engineering daripada produk-produk luar yang munculnya lebih dulu, itu gimana kalau dari Mas Haris sendiri? Kita memposisikan diri sebagai apa ya? Sebetulnya bisa sebagai konsultan. Jadi bukan cuma menjual barang, tapi juga memberi solusi. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang ingin mengetes drivernya sebelum dipekerjakan. Nah itu kita memberi solusi. Misalnya Pak, seharusnya dites ini, kita bisa bikin ini. Kita memberi solusi biar untuk merekrut driver itu mereka dapat yang terbaik itu. Oke. Kita bisa memberikan malah sesuatu yang belum terpikirkan oleh mereka. Gitu. Jadi driver di sini Gizmo Friends tidak hanya race driver ya, nggak hanya racer aja, tapi driver komersial bisa, mobilnya juga nggak terbatas mobil penumpang, mobil angkut barang bisa, gitu kan? Ya, dulu memang kita menjual ke hobiis, tapi sekarang kita lebih menaikkan level kami untuk B2B gitu. Nah itu ada alasan tersendiri nggak Mas Haris? Kenapa shifting dari tadinya hobiis alias, apakah memang karena ini dikenal dengan hobi mahal gitu ya? Jadi marketnya juga tidak sebanyak itu. Jadi kalau hobiis kan B2C ya jatuhnya ya. Terus tadi Mas Haris cerita sekarang sih kita step up the game ke B2B gitu. Iya, karena mungkin dari mungkin pengalaman kami makin meningkat, mungkin tingkat kesulitannya juga kita bisa yang step up, ya mungkin memberi solusi perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan yang belum ada di pasaran, yang susah ya. Mungkin mereka mencari solusi itu susah, nah kita ambil di situ. Oke. Berarti sekarang klien terbanyaknya apa nih Mas? Hobiis berapa persen, B2B berapa? Hobiis malah jarang, kita mungkin 90% corporate ya? Corporate. Itu lebih apa? Mereka kan kalau Mas Haris yang saya tahu juga menyewakan simulator untuk event-event. Kayak kemarin di sebuah event ini ya, sebuah event otomotif gitu yang skala nasional, itu Mas Haris selalu muncul di situ gitu kan.
Terus Apa lagi? mungkin merek-merek apa ya terkenal mobil, ATPM atau merek rokok Oke. tertentu. Itu membutuhkan aktivasi. Ya aktivasi dan butuh simulator motor Oke. untuk Ini aktivasi. Untuk menarik juga. mendekatkan dengan konsumen mereka ya. Ya. Tapi ada juga, dari itu kan mungkin kebutuhannya lebih ke event. Tapi ada juga yang tadi kayak Mas Haris bilang untuk kebutuhan-kebutuhan mereka perlu dibuatkan. Itu ada juga. Ada juga. Oh, oke. Menarik ya. Dari ternyata eksplorasinya ya ke situ gitu supaya bisnisnya tetap jalan, Mas Haris ya. Betul. Nah, tapi kadang-kadang ini saya dapat tawaran yang apa ya? apa tuh? Tawaran-tawaran yang tidak bisa disebutkan sini, yang classified kayak gitu, saya terima juga karena saya yakin bisa gitu. Soalnya kalau ditolak, terus saya pikir mau kemana lagi gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Oke. Ini juga menarik guys, my friends. Tidak mau ngomongin yang tawaran-tawaran yang nggak bisa disebutkan tadi ya. Tapi bagaimana SM Engineering berevolusi? Karena saya tahu banget waktu pertama kali Mas Haris datang dengan simulator F1-nya gitu, sampai terus main akrilik transparan. Kesini-sini akriliknya makin solid gitu kan. Bahkan jadi signature juga gitu. Apakah penggunaan akrilik transparan ini jadi salah satu signature-nya SM Engineering gitu? Oke. Sebenarnya enggak. Soalnya saya pilih akrilik ini itu loncat dari polipropilen. Dari polipropilen akhirnya wah ini kayaknya harusnya ada material yang lebih gampang untuk dibentuk lagi nih. Polipropilen tuh buat Gizmo Friends yang belum tahu apa sih dia Mas? Dia bedanya sama akrilik dia? Dia lebih empuk, lebih liat, tapi kuat sekali. Misalnya ditendang, dipukul, dibanting itu kuat sekali. Timbang akrilik? Iya. Kalau akrilik itu lebih baik di ini ya getasnya. Kadang-kadang kita butuh strength sama tingkat kekerasannya itu bagus. Terus bisa di milling dengan mesin CNC. Nah itu secara kasat mata yang polipropilen tidak transparan ya? Iya, tidak transparan. Kalau akrilik kan kalau misalnya saya buat jadi rig simulator itu untuk tingkat apa ya uniqueness sama apa ya lebih mewah mungkin dari misalnya untuk showroom mobil itu lebih unik lah, lebih memperlihatkan barang dagangan mereka bukan rignya sendiri gitu. Jadi lebih tidak terlihat gitu. Misalnya ada sebuah merek ini ya elektronik itu menyukai kami karena memang menonjolkan produk mereka. Misalnya mereka mendisplay monitor atau merek setir, merek tertentu. Pasti mereka ingin menonjolkan jangan ketutup nih. Iya, jangan ketutup. Barang gue gitu ya. Iya, itu. Iya, namanya juga ini ya. Apalagi itu pihak-pihak yang bakal membantu ya pasti kan namanya simulator akan butuh produk-produk penunjang. Iya, betul. Komputer, monitor, betul. setirnya gitu kan. Itu menangnya akrilik di situ. Di situ ya. Jadi solusi juga sebenarnya nih. Dan kecepatan produksi itu sangat cepat. Jadi misalnya saya desain di komputer ya dengan software tertentu. Setelah jadi file, tinggal kirim ke tempat pemotongan, dari tempat pemotongan tinggal kirim ke tempat saya lagi, terus tinggal dirangkai, di finishing terus dirangkai. Cepat sekali, tidak ada cat, harus nunggu kering, nunggu matahari ada. Ya, terus itu ya, misalnya tukang las sakit, itu solusi menurut saya resikonya lumayan tinggi. Saya ingin menciptakan sesuatu yang bisa saya bikin sendiri dengan satu orang. Wah, ini dua menarik nih, Gizmo Friends. Ya. Nah, tadi kan Mas Haris sempat bahas sedikit masalah produksi nih. Mungkin banyak yang penasaran juga, Mas Haris nyetak sendiri atau kerjasama sama pihak ketiga? Kerjasama. Kalau desain saya sendiri,
Tapi untuk pemotongan milling CNC dengan partner ya? karena saya rasa masih efisien untuk begitu. Sama mungkin ada juga nih Gizmo Friends yang bertanya, kalau gitu untuk jok misalnya, apakah joknya dibuat dari akrilik juga? Enggak. Gimana? Nah, kalau itu sebenarnya kalau itu perlu R&D lagi kalau itu. Nah, saya jadi jok udah belum beli ke jadi situ. ya? Beli jadi. Kalau jok memang Beli jadi. sudah ada gitu Iya, ya? sudah ada. Oke. Nah, masih ngomongin soal kompetisi nih. Di Indonesia sendiri kan, ya mungkin buat yang suka main sim racing, kenal sama beberapa vendor gitu ya. Adalah beberapa gitu. Salah satunya mungkin ya Sim Engineering sudah berjalan ya hampir menjelang 10 tahun berarti ya. Ini gitu. Nah, gimana Mas Haris melihat kompetisinya sendiri di Indonesia? Pemainnya masih itu aja? Apa udah mulai banyak pemain-pemain baru juga sekarang? Saya rasa makin banyak ya pemainnya. Oke. Saya paling banyak, tapi HME itu saya rasa beda ya dengan mereka. Kalau mereka kan lebih apa ya, jualan gitu. Kalau saya enggak, lebih ke konsultan sebenarnya. Ini dia deh. Saya juga menyepakati itu Mas Haris gitu. Jadi silakan ya kalau mau butuh kebutuhan-kebutuhan spesifik jadi gitu ya. Saya tidak selalu di dunia sim racing. Saya lebih ke desain produk sebenarnya. Salah satunya Ya. simulator racing. Salah satunya yang memang banyak di request ya beberapa tahun terakhir ini gitu. Nah, requestan paling unik ngomongin sim racing tapi ini Mas Haris ya. Dan tadi Mas Haris juga udah sempat cerita nih ke Gizmo Friends kalau ada motor juga, ada mobil F1 tadi udah sempat dibahas, ada mobil balap, ada mobil rally, ada ya Mas ya? Nah, ada apa nih? Kendaraan apa yang, apakah mobil dan motor masih di situ-situ aja atau udah sampai, wah ini kendaraan unik banget nih sampai ada simulatornya? Nah, dari kesibukan di dunia sim racing ya, membuat rig itu saya mungkin punya waktu itu punya budget, terus saya butuh motor untuk operasional. Nah, saat itu saya berpikir atau beli atau bikin ya gitu. Saya pikir kenapa nggak bikin aja motor listrik untuk kemana-mana gitu. Kan lagi ngetren ya motor listrik. Terus saya punya pengalaman. Ini bukan simulator motor ya berarti Mas? Oh, bukan. Oke. Kita kalau yang bentuknya bukan simulator motor, kita nanti bahas di episode berikutnya. Gak apa-apa. Tapi tadi Mas Haris ngasih bocoran. Wah, ada nih motor listrik. Nah, yang bentuknya simulator dulu ya, Mas. Apa yang paling unik nih? Untuk simulator? Paling unik simulator apa ya? Motor, itu. Motor ya? Paling bukan kendaraan-kendaraan lain yang tiba-tiba nanti ada balapan apa, pesawat kah? Atau apa? Belum. Motor. Masih motor ya? Waktu itu Indonesia itu masih kompetitor atau pemain yang lain itu masih simulator mobil ya. Kita memberanikan diri mendevelop simulator motor. Itu tahun berapa, Mas? Kira-kira 2 tahun yang lalu. Oke, wah 2023. 2023. Oke. Wah, karena kan belum ada ya, mungkin masih jarang mungkin. Jadi motor ini juga motor balap berarti kan, Mas Haris ya? Iya, kebanyakan kan yang disewa-sewakan untuk event organizer itu simulator mobil. Nah, saya ingin menjadi pemain di simulator motor juga. Kalau mungkin udah ada ya. Seharusnya udah ada. Ini menarik ketika ngomongin simulator mobil dan motor gitu kan. Sekarang udah teknologi digital banget gitu kan. Apakah alat simulator namanya juga simulator gitu. Itu bisa jadi sarana untuk mungkin anak-anak atau orang-orang yang ingin belajar mengemudikan kendaraan bermotor atau mau jadi pembalap mungkin di ranah yang lain, bisa nggak? Kalau untuk mengetes di institusi pemerintah bisa. Jadi kita sempat didatangi dari
boleh nyebut nggak? Boleh. Nggak perlu lah ya. Nah, ya, mungkin institusi ini ya, Ya, yang mengeluarkan kebijakan Oh, lisensi mungkin ya, mengemudi. itu pernah Ya, ya, ya. mendekati kami untuk membuatkan ini simulator motor. Oh, oke. Dan itu Mobil, nanti motor. tujuannya buat tes lulus Tes, surat izinnya ya, terus gitu. sekolah mengemudi Oh, juga. ada juga. Ya, Oh, oke, berarti sebenarnya bisa banget berarti kalau Bisa. diomongin. Bisa banget. Bisa. Dan, karena akurasi memang ini ya, langkah paling aman, bahkan semakin banyak latihan di simulator, kayaknya kalau buat racer, kalau Gizmo Friends nonton di film-film kayak di F1 kemarin yang baru rilis, atau di Gran Turismo yang juga pernah ada filmnya, itu kan mereka juga latihannya pakai simulator kan? Ya. Kalau motor kan masih belum se-advance mobil sebetulnya. Oh, secara ini? Secara feel-nya. Oh, gitu ya? Iya. Berarti memang, tapi ya bisa, kalau diomongin bisa. Iya, betul. Oke, menarik. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya tadi soal persaingan sih mas. Persaingan kalau tadi lokal sudah dibahas. Persaingan berikutnya yang mungkin Gizmo Friends juga bertanya-tanya, tapi kan sekarang udah banyak produk-produk dari China gitu misalnya ya, yang cepat atau lambat akan ya bersaing sama produk-produk lokal lah. Ini nggak cuma di ranah teknologi ya. Tapi teknologi pun juga ternyata produk China sekarang sudah advance gitu. Nggak kayak dulu yang wah ini kan kayaknya cuma kawean produk ini gitu kan. Betul. Sekarang udah mulai banyak merek-merek yang serius gitu. Nah kalau Mas Haris ngeliatnya gimana nih? Produk-produk China ini apakah mereka ada yang kualitasnya sudah ada? Terus terang kalau misalnya kalau saya sebagai pemain di dunia sim racing ya, kalau ngelawan mereka dengan duit seperti saya nggak bakal bisa ya. Bukannya saya pesimis. Nah, ngelawan merekanya itu memang harus dari sisi desain. Soalnya malah sebuah perusahaan Australia yang punya pabrik di China itu sempat mau beli desain saya, tapi saya nggak mau. Lebih penting bergerak independen. Iya, gitu. soalnya dalam klausulnya saya nggak boleh jualan keluar. Oh, Saya hanya boleh jualan di, gitu? ya. Oh. Saya nggak mau. Padahal potensi pasar dari SM Engineering sendiri buat di luar ya. Iya. Bahkan ada perusahaan dari Jerman juga sempat email kami untuk ini beli Dengan nominal yang fantastis. beli rig F1-nya. Oh ya, yang waktu itu, dan tidak dilepas juga itu. Padahal nilainya fantastis, benar nggak, Mas Haris? Harusnya lumayan kan main royalti ya. Oh, sistemnya dia bukan beli putus ya, berarti ya? Tapi nggak boleh jualan keluar. Soalnya saya beberapa kali jual keluar. Oh, oke. Dan nilainya ya kalau dibandingin sama transaksi itu ya beda-beda tipis. Tapi kan kepuasan Iya sih. batinnya. Ya. Ada harga-harga yang tidak terbarter sama betul. mata uang manapun ya kalau itu ya. Kapan lagi produk Indonesia kan dinikmati seluruh dunia kan ya lumayan seneng lah. Terjauh sampai dari mana mas orderan sejauh ini? Kalau orderan Belanda. Oke. Tapi kalau untuk saya kan jualan gambar juga. Saya punya paketan, punya gambar dari PDF, terus mereka mencetak sendiri. Nah itu ada, saya jual kayak gitu. Yang jual orang Paraguay, Argentina, Swedia, Kanada, sampai. Oh mereka nanti Malah lebih luas kalau untuk jual gambar ya. Mereka terus memproduksi sendiri. Gitu, Iya betul. Dengan ya. Kita pandu dari jauh. Iya. Karena teknologi pencetakan pasti di sana Pasti udah di sana lebih maju. Oke. Bahkan saya juga pernah menjual desain ke orang Inggris juga, diproduksi massal di sana. Oh, untuk berarti korporasi dong kalau gitu ya, bukan? Iya. Oke. Wah menarik nih. Gizmo Friends ini kalau sewaktu-waktu lagi keluar negeri dan melihat ada produknya, ini kayaknya produknya SM Engineering ya, memang udah sampai sana peredarannya. Nah tapi dari semua pergerakan itu ada ini nggak harapan lagi nih, apalagi yang masih pengen dieksplor untuk ekosistem sim racing yang ya kalau ngomongin itu pasti Mas Haris ada di dalamnya lah. Yang kalau sim racing
mungkin sekarang melambat ya untuk explore. Ya mungkin apa ya? Karena dibanjiri oleh produk-produk China sih menurut saya. Jadi kita sepertinya nggak perlu R&D lagi. Nah, kalau dari SM Engineering Mungkin sendiri? di ini ya, Wind Simulator mungkin, simulator angin. Oh. Nah itu produk China sepertinya belum. Oke, lebih ke Mungkin situ ya, itu. eksplorasinya akan Mungkin ke arah sana. Kalau ada pemain-pemain baru lari ke situ aja. Tapi apa ya, pangsa pasarnya sempit lah itu. Yang butuh angin untuk simulator juga jarang. Kecuali memang dia mau menciptakan sensasi gitu ya. Harus habis-habisan tuh hobis yang pengen realisme tinggi itu. Dan itu jarang. Wah. Jarang. Nah kalau dari ini sendiri Mas Haris mewakili SMI, ada ini nggak plan-plan, wah kita mau explore ke sini nih. Karena tadi kan kalau simulator biasa ya udah agak lesu gitu ya. Eksplorasinya akan kemana lagi nih Mas? Sebenarnya kita nggak terlalu explore lagi ke sim racing sebetulnya. Mungkin ini efisiensi sih, meningkatkan efisiensi produksi aja. Oke. Jadi lebih ke yang udah ada, ya udah itu yang. Iya. Kalau efisiensi terus apa ya? Ya itu aja sih. Oke. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman lembaga negara yang efisiensi. Tinggal menjalankan aja sekarang. Iya. Karena situasi juga lagi gini juga kali ya ekonomi. Ya lagi lesu kata beberapa orang. Oke. Nah tapi nih kalau Gizmo Friends mau mungkin belum beli ya, tanya atau mungkin langsung pengen beli gitu kan, ngelihat footage yang sempat nanti kita hadirkan juga di video, bisa kemana Mas? Mau beli, mau tanya-tanya, mau ngobrol sama Mas Haris? Ke IG kami bisa Di mana? HM Engineering HM Engineering. Oke, tidak ada underscore, tidak ada spasi. Iya. Atau kalau engineeringnya English ya. Oke, ya bisa ya dicari di mesin pencarian di sini masing-masing nih. Di kolom deskripsi juga nanti boleh lah gitu tulis gitu ya. Sama kalau mau personal ke Mas Haris mungkin konsultasi yang lebih personal bisa kemana nih Mas? Tinggal di ini search HM Engineering di Google Maps pasti ketemu. Nah itu ya bisa ya. Di nanti Ben Hill. ketemu tatap muka terbuka ya berarti Mas Haris ya. Betul. Oke. Gitu Gizmo Friends. Jadi kayaknya itu dulu ya obrolan seru kita soal sim racing dan HM Engineering bersama Mas Haris Muhammad. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Gizmologi. Gizmo Talk tayang setiap hari Senin dan jangan lupa follow kita di @gizmologi dan gizmotalk.id. Kita pamit dulu ya Mas ya. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tema-tema yang gak kalah menarik. Saya pamit, Mas Haris pamit, and see you next episode.